Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di sini melanjutkan materi mata kuliah dasar akuntansi pertemuan ke-14. Kali ini kita akan membahas mengenai neraca saldo. Next, neraca saldo di sini adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Jadi neraca saldo ini adalah kelanjutan dari buku besar. Kalau kemarin kita sudah membuat satu jurnal, lalu jurnal masuk ke posting buku besar. Nah, setelah buku besar kita kembali melanjutkan siklus akuntansi yaitu neraca saldo. Kapan neraca saldo dibuat? Nah, di sini pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Nah, neraca saldo ini dibuat biasanya akhir periode, ya 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Karena ini merupakan rekap dari buku besar, ya. Untuk memastikan bahwa buku besar ini balance antara debit dan kreditnya. Selanjutnya untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, di sini setiap akun atau setiap rekening di buku besar itu harus disiapkan saldo akhirnya dulu. Ya, jadi setiap rekening ada saldo akhirnya. Nah, saldo akhir ini yang nanti masuk ke neraca saldo. Next. Fungsi neraca saldo di sini adalah untuk memastikan bahwa buku besar secara otomatis adalah akurat. Dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa pada setiap akun di buku besar ini saldonya untuk debit itu selalu sama dengan kredit. Jadi di sini balance, ya. Namun jika neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar dan akurat. Nah, ini belum tentu, ya. Tergantung ketelitian accountingnya. Maka di sini dibutuhkan ketelitian antara persamaan akuntansi, lanjut ke jurnal, lanjut ke buku besar, dan sampai ke neraca saldo di sini. Karena semuanya nominal, ya. Geseh 1 0 aja jadi beda. 1000 sama 100.000 inputnya hilang 01 sudah beda, ya. Bentuk neraca saldo. Nah, di sini kita lihat bentuknya. Di sini ada 4 kolom. Kolom yang pertama ini nama rekening. Nah, biasanya di sini ada nomor, ya, nomor, nama rekening, nomor rekening, debit, kredit. Nah, rekening ini adalah akun yang ada di buku besar. Nomor rekening ini adalah nomor akun yang ada di buku besar. Nah, debit ini adalah saldo setiap akunnya di sisi debit. Kredit ini juga saldo setiap akunnya di sisi kredit. Next. Nah, ini ada contoh neraca saldo, kita lihat, ya. Kolomnya masih sama, ada nama rekening, ada debit, ada kredit. Di sini ada kas total ini, ya, kas total yang ada di buku besar sejumlah 356 juta sekian. Lalu piutang dari total piutang yang ada di buku besar selama 1 tahun, misal di sini 5 juta. Lalu kendaraan 150 juta, lalu peralatan 50 juta. Lalu hutang di sisi kredit totalnya dari buku besar selama 1 tahun, misal di sini 50 juta. Lalu modal 500 juta, lalu pendapatan 13 juta. Pendapatan ini ya hasil dari transaksi, ya, entah itu jual produk atau jual jasa. Beban telepon, nah di sini digunakan untuk membayar telepon ada 1 juta, lalu pembayaran asuransi 750.000, ya. Saldonya di sini balance. Di sini debitnya 563 juta, di sini kreditnya juga 563 juta. Kalau ini nggak balance berarti buku besarnya salah. Kalau buku besarnya salah bisa jadi jurnalnya salah, ya, jurnal umum, ya. Next. Nah, ini masih contoh, ya, contoh neraca saldo CV Amijaya. Di sini
nomor rekeningnya dari buku besar, di sini nama rekeningnya, saldo total kas sekian, saldo piutang sekian, piutang sewa sekian, perlengkapan sekian, tanah sekian, dan seterusnya. Nah, di sini didapatkan sisi debit 55.200.000, sisi kredit 55.200.000 ya. Jadi ini balance. Kalau dilihat secara sekilas ini sama, bentuknya hampir sama dengan jurnal umum kan. Cuman kalau jurnal umum itu setiap transaksi masuk ya, setiap transaksi dari persamaan akuntansi masuk. Sedangkan kalau ini hanya rekap total per rekening atau per akun di buku besar ya. Nah, ini masih bentuk neraca saldo ya, hampir sama seperti tadi. Di sini nomor rekeningnya, di sini kas, di sini nama rekeningnya atau akunnya, di sini sisi debit, di sini sisi kredit. Totalnya sama, di sini 60 juta, di sini 60 juta. Gampang ini ya, bikin kayak gini pakai Excel. Prosedur menyiapkan neraca saldo. Setelah melakukan pemindahan dari buku harian ke buku besar, nah buku harian ini yang dimaksud adalah jurnal umum, ke buku besar, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Oke, sesuai dengan siklus akuntansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode. Ya, proses posting selesai. Entah itu 1 bulan, entah itu 2 bulan, entah itu 6 bulan, entah itu 1 tahun. Ya. Biasanya untuk latihan bisa 1 bulan dulu. Jadi dari buku harian 30 hari ada transaksi apa, masuk ke buku besar untuk 1 bulan pertama, lalu baru dibuat neraca saldonya. Prosedur penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Ya, jadi di sini akun-akun buku besar nanti masuk sebagai nama rekening di neraca saldo. Ya. Langkah pertama yang dilakukan di sini adalah menjumlahkan kolom debit atau kredit. Nah, ini yang saya bilang tadi total ya, total kolom debit atau kredit yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan ya di dalam buku besar ya. Jadi setiap akun ditotal dulu. Untuk akun yang hanya memiliki 1 pengkreditan atau pendebitan tidak perlu dilakukan penjumlahan. Nah, ini kalau yang isinya cuma 1. Piutangnya misal cuma 5 juta, ya udah tidak usah ditotal. Langkah kedua adalah menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Nah, ini dihitung selisihnya ya, harusnya balance antara debit dan kredit, ini harus balance. Langkah ketiga adalah memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke dalam debit atau kredit yang ada di neraca saldo. Nah, ini dipindahkan dari buku besar, saldo-saldo debit, saldo-saldo kredit ini dimasukkan ke dalam kolom debit dan kredit di neraca saldo. Next, nah ini siklus akuntansi, saya ingatkan lagi. Jadi di sini ada transaksi terjadi dan informasi dibukukan pada dokumen sumber atau persamaan akuntansi di sini. Lalu persamaan akuntansi masuk ke jurnal umum masuk ke posting buku besar masuk ke neraca saldo, dan dari neraca saldo ini masuk ke laporan keuangan. Cuman kita tidak membahas sampai di sini ya, karena materinya berhenti sampai di sini, keterbatasan waktu. Anda bisa belajar sendiri ini ya, laporan keuangan ada rugi laba, ada perubahan ekuitas, ada neraca, ada arus kas, dan seterusnya. Contoh 1. Nah, di sini yang sisi atas ini adalah buku besar. Ya, yang sisi atas ini adalah buku besar, yang sisi bawah adalah neraca saldo. Nah, di sini di total dulu ya, di total saldo debitnya ketemu 3.800.000 ya. 3.800.000 ini didapat dari mana? Didapat dari ini dikurangi ini ya, sehingga didapatkan 3.800.000 masuk ke sini. Ini adalah untuk akun piutang usaha. Ya, 16.200 dikurangi 12.400 didapat 3.800.000 lalu masuk ke sini di sisi debit. Nama rekeningnya piutang usaha. Ini didapatkan dari mana? Dari sini. Ini piutang usaha, lalu di sini ada kode akun
Kode akun 12 ini didapat dari mana? Dari sini. Ya. Next. Contoh lagi, piutang usaha masih saldonya 3.800.000 di sisi kredit ya. Saldonya di sisi debit ya, 3.800.000 di sisi debit, maka ini masuk ke sini. Yang atas ini buku besar, nama akunnya piutang usaha, di sini masuk piutang usaha, di sini kode akun 12 didapatkan dari sini 12. Ya. Next, contoh 2. Ini akun kas. Ya, akun kas di dalam buku besar. Sisi debit sekian, sisi kredit sekian. Lalu didapatkan saldo debit sekian. 16.650. Ya. Next. Lalu ini ada 3 tabel. Yang pertama ini akun piutang usaha. Akun piutang usaha ini sisi debit sekian, sisi kredit sekian. Didapatkan saldo 3.800.000. Perlengkapan sisi debit sekian, sisi kredit sekian. Kosong. Berarti didapatkan saldo debit untuk perlengkapan 4.400.000. Lalu untuk sewa dibayar di muka didapatkan saldo 19.200 karena di sini kreditnya kosong. Ya. Di sini nomor akunnya 12, 13, 14. Next. Masih di buku besar, di sini ada asuransi dibayar di muka, nomor akun 15, saldonya 3.600.000. Peralatan kantor 16, saldo debitnya 29 juta. Utang usaha di sini saldo kredit 1.600.000. Didapatkan dari ini 4 juta dikurangi 2.400.000. Next. Masih di buku besar ada pendapatan diterima di muka, ada ekuitas pemilik, ada prive, di sini masing-masing saldonya di sini 10 juta, di sini 54 juta, di sini 1.500.000 ya. Nomor akunnya di sini 23, 31, 32 dan seterusnya. Next, masih di buku besar, di sini ada pendapatan jasa, saldonya 16.200.000, beban gaji, saldonya 3 juta, beban iklan, saldonya 240. Ya, ada di sisi debit, ada di sisi kredit. Ini berdasarkan dengan pedoman, ya. Akun-akun mana saja yang defaultnya di sisi debit dan defaultnya di sisi kredit. Anda bisa simak lagi untuk pedoman ini di slide selanjutnya sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, ini juga ada beban telepon, saldo debit sekian 260, beban listrik saldo debit sekian 150. Berdasarkan informasi saldo akun di buku besar tersebut, selanjutnya disusun neraca saldo. Nah, ini baru disusun ya, neraca saldo setelah buku besar semuanya jadi. Informasi saldo di buku besar bentuk T ini sama dengan informasi saldo dalam bentuk stafel di bagian sebelumnya. Jadi bentuk T itu ini ya. Bentuk T itu ini di sisi debit, ini di sisi kredit. Di slide yang membahas buku besar sudah saya bahas. Nah, ini bentuknya ya, bentuk neraca saldonya, semua saldo dimasukkan, yang di sisi debit dimasukkan, ya di sisi kredit dimasukkan. Ya, ini nama akunnya, ini kode akunnya sesuai dengan nomor akun. Kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Nah, di sini kalau dilihat totalnya sama balance antara debit dan kredit 81.800, di sini kredit juga 81.800. Ya. Next, oke, selesai. Pendek saja slide-nya, yang penting Anda bisa latihan bagaimana membuat neraca saldo kelanjutan dari buku besar. Yang penting buku besarnya benar dulu, setelah benar lalu didapatkan saldo masing-masing, baru dituang ke sini. Di sini adalah total saldo atau selisih per akun ya, sehingga didapatkan saldo yang sama di sini. Oke, kalau ada pertanyaan, mari kita diskusi di WhatsApp group. Kuliah sampai di sini dulu, kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.